Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Saputra dari Rama Podcast. Di sini saya akan membahas mengenai pembangunan infrastruktur dan kemajuan fasilitas pendidikan. Jadi tidak pakai lama-lama, langsung kita mulai. Kembali bersama saya dari Rizal Saputra di Rama Podcast. Jadi sebelum kita mulai podcastnya, kita akan mengundang tamu terhormat, yaitu Dinas Pendidikan Salman dan kontraktor pembangunan Mas Adri. Dimohon tamu-tamu terhormat untuk menduduki tempat yang disediakan. Selamat sore Mas Dede. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mohon kontraktor pembangunan untuk selamat datang. Sore Mas Dede. Jadi dalam topik kali ini kita akan membahas mengenai pembangunan infrastruktur dan kemajuan fasilitas pendidikan. Jadi menurut Anda, apakah fasilitas infrastruktur pendidikan mempengaruhi dalam sumber daya manusia? Ya, fasilitas pendidikan sangatlah mempengaruhi Mas Dede. Di sini saya katakan bahwa pendidikan adalah hal yang terpenting untuk meraih cita-cita. Meraih cita-cita harus dengan semangat belajar, semangat pendidikan yang tinggi. Kita belajar yang tinggi, meraih cita-cita kita agar tercapai apa yang kita tuju. Kalau seorang individu tidak mempunyai seperti fasilitas yang memadai itu, tapi bisa memumpuni kegiatannya. Nah itu apakah mempengaruhi sumber daya manusianya? Apakah berpengaruh? Sangat mempengaruhi, karena fasilitas pendidikan yang kita sediakan dari pemerintah adalah hal terpenting bagi mereka, para siswa, para guru, untuk lebih efisien dalam kegiatan mengajar dan belajar. Oleh karenanya kita berusaha sebagai pemerintah terus menaikkan taraf hidup masyarakat, terus menaikkan fasilitas-fasilitas pendidikan. Kami terus membangun, memberi bantuan berupa dana BOS kepada sekolah-sekolah agar para siswa bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan fasilitas yang memadai seperti halnya bangsa-bangsa asing lain. Jikalau ada seorang individu yang tidak terbagikan fasilitas tersebut, apakah tugas pemerintah? Kita akan melakukan kegiatan pembinaan. Sebelumnya para dewan guru akan kita tunjuk dalam satu rapat, yaitu dalam naungan Kemendikbud atau dalam naungan Kementerian Agama. Di situ sudah dikatakan bahwa peran seorang guru dalam ini para siswa harusnya lebih efisien, lebih giat. Oleh karenanya mereka didukung oleh fasilitas-fasilitas pendidikan yang masih seperti halnya kita memberikan fasilitas berupa apa itu? Proyektor 3 dimensi itu, agar mereka lebih detail. Lebih detail dalam memahami suatu pelajaran. Supaya apa? Supaya teknologi kita tidak kalah dengan negara-negara asing lainnya. Gitu. Itu nggak apa-apa mungkin. Kalau itu boleh nggak saya tanya satu hal lagi? Oh ya, silakan. Jadi kalau menurut Anda, jika Anda menjadi suatu presiden, apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia ini? Kita akan terus melakukan kegiatan membuat visi dan misi. Visi dan misi harus dicapai dengan sebenar-benar, harus dilakukan dengan sebenar-benar. Pembangunan infrastruktur yang apa dan juga sistem pendidikan harus disatukan dalam suatu proses. Kita jadikan dalam suatu proses pembangunan agar kita semakin maju, menaikkan taraf hidup masyarakat, menaikkan kualitas sumber daya manusia
bidang studi mereka. Iya, Kita kalah saing sama mereka. difokuskan ada satu mapel. Artinya satu bidang anak ini, individu ini satu bidang terus menekuni bidang itu sampai menjadi ahli dan artinya bibit-bibit dari sistem mapel, sistem pendidikan, ya sistem pendidikan itu muncul terus sistem keilmuan, misalnya ilmu biologi, teknologi, matematika, Info satu gitu ya. ilmu sosial ya. Nah, di Indonesia saya disuruh seperti saya. Nah ini masalahnya. Makanya gitu. Kekeliruan pemerintah selama ini kan ada di situ. Oleh karenanya kita harus membenahi setiap kekeliruan demi mencerdaskan generasi untuk menuju Indonesia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mari kita akhiri dengan jeda daripada berikut ini. Lagi bersama saya di Rama Podcast. Jadi kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jadi kali ini saya akan menanyai kontraktor pembangunan. Jadi Anda apa peran Anda dalam kontraktor pembangunan? Jadi peran Anda sebagai kontraktor pembangunan itu apa saja? Jadi peranan saya itu bertugaskan untuk mereka untuk membangun pendidikan di Indonesia untuk kemajuan Indonesia menuju generasi emas. Oh, jadi kalau ada suatu desa yang tidak bagian infrastruktur, Anda mulai proyek-proyeknya di sana. Ya betul. Jadi kalau kira-kira waktu deadline dan pembangunannya itu biasanya berapa hari, berapa bulan? Kira-kira deadline-nya itu Paling lama, paling lama paling lama sekitar 6 bulanan. Kalau paling cepat itu sekitar 4 bulanan. Jadi arsiteknya itu kan kasih kopi-kopi terus gitu ya? Iya betul. Enak jauh. Hanya agar lebih power kalau pecah. Lebih kuat, lebih kuat. Ya. Siapa ikut kopi sisa? Tentu. Jadi kepada pembangunan, Anda diberi tugas oleh siapakah? Di siapakah itu? Kita diberi tugas oleh dinas pendidikan seperti halnya masalah pendidikan. Oh, nggak ada yang ada batu-batunya gitu. Oh tentu ada mas. Kalian sudah mendapat iman. Dan saya juga udah dalam pembangunannya. Itu kalau dikira-kira pembangunan itu butuh sekitar banyak atau bisa Anda terus? Gak mungkin mas, mungkin orang korupsi itu mas. Oh, nggak ada yang namanya pembangunan korupsi. Ada dong. Kalau korupsi akan jadi itu bangunannya. Ya benar benar. Di satu kali lagi, kira-kira kalau Anda diberi uang untuk pembangunan, kira-kira biayanya seberapa apa? Kami diberi dinas pendidikan sekitar 3M sampai 4M. Oh, baiklah. Karena waktunya sudah habis, jadi saya akan akhiri podcast kali ini. Terima kasih telah mendatangi podcast kami. Terima kasih. Baik. Sekali lagi Mas Didi, terima kasih ya. Iya. Semoga kita berjumpa lagi di acara lain. Amin, amin. Semoga saya ya. Saya juga terima kasih loh, mas sudah diundang. Yes. Dan saya mas. Baik, kita akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, Kakang, semoga saya dikasih nilai 100, Kakang. Jadi ada satu hal lagi yang ingin kita sampaikan mengenai video proyek kita. Oh iya, ambil kelewatan. Makanya itu kelewatan mas. Itu kita tunjukkan sekalian. Ada beberapa yang kita jadi. Baik, kita lihat video proyek pembangunan tersebut. SBSN Kementerian Agama tahun 2024. Gedung Laboratorium Terpadu dan Perpustakaan MTS Negeri 2 Sidoarjo, Jalan Raya Junwangi Nomor 1 Krian Sidoarjo.